Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, chapter 33. Belum bisa mencintai. Nadine berdiri di bawah cucuran air shower. Berada di bawah cucuran air shower seperti ini membuat dirinya merasa begitu sangat nyaman dan dapat menenangkan pikirannya. Nadine memejamkan matanya ketika merasakan degup jantungnya yang begitu sangat hebatnya. Nadine mengusap perutnya yang sudah mulai terlihat membesar. Hatinya terasa begitu sangat sakit ketika mengetahui bahwa pria yang menjadi suaminya tidak mencintainya, justru mencintai wanita lain. Aku memang mencintainya, namun tidak seperti ini cara aku untuk mendapatkannya. Aku sangat tidak menyukai cara Mama Mary. Lihatlah akibat dari apa yang dilakukan oleh Mama Mary. Aku yang menanggung ini semua bersama dengan anakku. Apa salah kami sehingga harus kami yang menanggung ini semua? Nadine tidak pernah menyangka bahwa mertuanya akan menjebaknya bersama dengan Tian di acara resepsi pernikahan Anna yang merupakan saudara Tian. Aku telah masuk di dalam permainan yang dilakukan oleh Mama. Akulah orang yang paling sakit di sini, ucap Nadine yang menangis. Nadine sudah tidak mampu berdiri ketika kakinya terasa amat lemas. Kini ia menangis dengan posisi bersimpuh di lantai kamar mandi. Setelah dia tahu bahwa aku mengandung anaknya, aku berharap sikapnya akan melunak. Namun nyatanya sikapnya semakin dingin. Mengapa dia memperlakukan aku seperti ini? Bagaimana bila aku tidak mampu mendapatkan cintanya? Bagaimana dengan anakku nanti? Ucap Nadine ketika ia sudah tidak mampu untuk meredam suara tangisnya. Suara tangisnya pecah begitu saja. Nadine menangis jadi-jadinya hingga terisak. Tangannya berada di atas dadanya ketika Nadine merasakan sakit di hatinya. Cukup lama Nadine membiarkan cucuran air shower membasahi tubuhnya hingga tubuhnya terasa dingin. Nadine benar-benar tidak tahu apa yang harus dibuatnya. Hatinya terasa begitu sangat sakit ketika mengetahui semua yang telah terjadi. Rasa sedih, rasa marah, semua bercampur menjadi satu. Setelah puas menangis, Nadine berdiri dan mengambil sampo. Nadine mengusap sampo di rambutnya dengan sedikit memijat-mijat kepalanya yang terasa amat berat dan sakit. Nadine mengambil sabun dan mengusapnya ke tubuhnya. Nadine membilas tubuhnya hingga bersih. Setelah merasakan tubuhnya yang benar-benar bersih, Nadine mengambil handuk dan melingkarkan handuk itu di tubuhnya dan keluar dari dalam kamar mandi. Nadine mengambil bajunya di dalam lemari. Malam ini adalah malam pertamanya. Nadine ingin terlihat sangat cantik dengan memakai mini dress tanpa lengan berwarna putih yang transparan. Ingin rasanya Nadine tertawa lepas saat menyadari keinginannya. Di saat hatinya terasa begitu sangat sakit, namun dia tetap ingin terlihat cantik di depan suaminya. Nadine tahu bagaimanapun penampilannya tidak akan membuat suaminya tergoda. Namun, berpenampilan cantik di depan suami sudah menjadi tujuan utamanya. Nadine mengeringkan rambutnya yang panjang sepinggang dengan handuk dan kemudian menyisirnya. Nadine mengoleskan lipstik di bibirnya yang kecil dan juga tipis. Ia memakai pelembab wajah kemudian mengusap compact powder di wajahnya. Wajahnya sudah terlihat sangat cantik, walaupun hanya memakai riasan yang sangat sederhana seperti ini. Parfum merupakan hal yang terpenting. Meskipun di kehamilannya, Nadine tidak menyukai parfum. Demi untuk membuat indera penciuman suaminya terasa nyaman, Nadine tetap memakainya. Nadine menyemprotkan parfum di bagian leher dan juga bagian belakang telinganya. Nadine tersenyum ketika menyemprotkan parfum tersebut. Suaminya tidak akan mungkin mau menciumnya, namun sudah kewajibannya untuk tetap wangi bila nanti tidur bersama dengan suaminya. Nadine memandang suaminya yang duduk bersandar di sandaran tempat tidur
dengan menonton televisi. Sejak ia keluar dari kamar mandi, tidak ada sedikit pun pria itu memandang ke arahnya. Nadine yang melihat Tian dari pantulan cermin meja riasnya hanya tersenyum. Nadine mengusap perutnya dengan sangat lembut. "Ingat ya nak, kita harus kuat. Kamu harus membantu Mommy," ucapnya di dalam hatinya sambil terus mengusap perutnya. Nadine berdiri dari duduknya. Penampilannya begitu sangat menggoda. Tubuhnya yang tinggi dan langsing, ditambah perut yang sedikit menonjol, terlihat sangat mempesona. Nadine tidak mengenakan dalaman apapun saat ini. "Dia sekarang sudah suamiku. Bila aku tidak ingin memakai baju sekalipun, dia tidak bisa memarahiku," ucapnya tersenyum memikirkan hal tersebut. Nadine tidak mengerti mengapa dia bisa berpikiran sejauh ini untuk suaminya. "Bila dia tidak mau menyentuhku, setidaknya dia akan pusing, bukan saja melihat aku berpenampilan seperti ini," ucap Nadine yang memperhatikan tubuhnya. Ingin rasanya Nadine tertawa lepas saat mengingat suaminya yang pasti akan sangat pusing memandangnya. "Kita akan melakukan permainan ini, Tian. Kita akan melakukan peran kita masing-masing dengan sangat baik," ucap Nadine yang tersenyum. Nadine mulai tidak memahami perasaannya. Baru saja ia menangis-nangis di kamar mandi, namun sesaat saja raut wajahnya kembali ceria. Nadine merangkak naik ke atas tempat tidur. Ia duduk di samping Tian dengan menyandarkan punggungnya di kepala tempat tidur. "Apa kamu ingin makan malam?" ucap Nadine yang memandang Tian. "Aku sudah menghubungi restoran untuk mengantarkan makan malam ke sini," ucap Tian yang memandang layar televisi yang menempel di dinding. Nadine menganggukkan kepalanya saat mendengar apa yang diucapkan oleh Tian. Nadine merasakan sakit di hatinya saat pria itu tidak ingin memandangnya. Pria itu hanya fokus dengan layar televisi yang ada di depannya. Nadine tidak ingin memperlihatkan betapa rapuhnya ia di depan Tian. Nadine berusaha bersikap biasa dan terkesan tidak ingin mengganggu Tian yang duduk di sampingnya. Nadine memegang pinggangnya yang terasa pegal karena dia begitu sangat lama duduk ketika mereka melakukan acara resepsi. Nadine memijat-mijat pinggang bagian belakangnya guna mengurangi rasa pegalnya. Nadine menghentikan gerakan tangannya ketika rasa pegal di pinggangnya sudah mulai berkurang. Nadine merasakan matanya begitu sangat mengantuk, hingga tanpa sadar ia tertidur dengan posisi duduk seperti ini. Tian yang sejak tadi hanya fokus dengan layar televisi yang ada di depannya, dia tidak memandang istrinya sama sekali. Tian mendengar suara bel dari pintunya. Tian beranjak dari duduknya dan membukakan pintu kamarnya. "Permisi tuan, kami mengantarkan makan malam," ucap pelayan restoran yang didampingi petugas hotel. "Iya, tolong letakkan di meja makan saja," ucap Tian. "Baik tuan," ucap pegawai restoran yang masuk ke dalam kamar Tian dan menata hidangan makan malam tersebut. "Kami permisi," ucap pegawai restoran yang berjumlah 3 orang. "Terima kasih," ucap Tian yang kemudian kembali menutup pintu kamarnya. Tian memandang hidangan yang tersaji di atas mejanya. Hidangan yang begitu sangat banyak dan menggugah selera. Namun saat ini Tian sungguh tidak berselera untuk makan, walaupun hidangan yang tertata begitu sangat enak. Tian kembali ke tempat tidurnya. Tian memandang istrinya yang sudah tertidur dengan kepala yang sudah miring ke samping. Tian baru menyadari seperti apa saat ini penampilan istrinya. Tian menelan salivanya yang terasa kering seketika. Tian sedikit mengangkat tubuh istrinya dan merebahkannya di atas tempat tidur dan menarik selimut untuk menutup tubuh istrinya. "Apa kamu tidak ingin makan?" ucapnya sedikit berbisik di telinga istrinya. Tian hanya diam menatap wajah istrinya
ketika istrinya sudah tertidur dengan sangat nyenyaknya. "Maafkan aku yang belum bisa mencintaimu," ucap Tian di dalam hatinya.